Kang Buce. Saat ini saya bersama Pak Rudi. Kita ada di kantor DPRD ya. Bapak Rudi ini adalah ketua dari DPRD Makassar. Betul, Ketua Pak? DPRD Makassar. Ya? Benar, Pak. Benar, Betul Pak. ya. Jadi Pak Rudi, kita sudah berapa lama menjadi ini dalam berapa? Kurang lebih 2,5. Ini akhir Maret ini 2,5 tahun jadi ketua DPR. Oh, Tidak terasa. 2,5 tahun ya. 2,5. Periodenya 5 tahun. Gitu ya. Ya. 2,5 tahun. Saya mungkin juga banyak teman-teman juga tidak begitu mengerti. Ya. DPRD-nya beranggotakan berapa orang, Pak Rudi? Kita di Makassar ini jumlah anggota DPR-nya kurang lebih 50 orang. Ya. Terdiri dari 9 fraksi Ya. dan berasal dari 14 partai politik. 9 fraksi, 14 partai politik. Oke. Karena ada partai-partai kecil yang 1 orang 2 orang itu dia bergabung Betul, membentuk jadi satu satu. fraksi, namanya Fraksi Indonesia Bangkit. Ya. Ya, Nah, pertanyaannya ini begini. Ya. Jadi tentu adalah yang menjadi biasanya menjadi partai pemenang yang menjadi ketua betul. DPRD ya. Ya. Pak Rudi dari partai mana? Partai Nasdem. Nasdem ya. Sama dengan NTT juga itu ya. Ya, sama dengan Pak Victor Leskodat. Betul. Bawah ini Pak Gubernur. betul. Ya. Ya. Wow, jadi rupanya Nasdem kuat di itu ya. Ya. Di Makassar. Basisnya di Sulawesi memang. Oh, begitu. Sini kita ada tokoh-tokoh seperti Pak Menteri Pertanian, Pak Syahrul Yassin Limpo, Itu Nasdem. Nasdem, kemudian founder Panasonic Group, Pak Ya. Rahmat Gobel. Ya. Rahmat Gobel juga Nasdem. Oh. Kemudian waketum kami juga dari tokoh Palu, Ya. Sulawesi Tengah, Pak Ahmad Ali. Gitu ya. Dan kemudian Sulbar ada Anwar Adnan Saleh, mantan gubernur Sulbar. Gitu. Jadi Pulau Sulawesi ini jadi basis Begitu ya. basis utama Partai Nasdem, Nasdem. termasuk di NTT Indonesia Timur. Saya kira Golkar. Bukan Golkar. Dulu Golkar, Dulu kita Golkar. kalau di provinsi selisih 1 kursi dengan Golkar. Ah, Dulu di sini Golkar terus ketua DPR. betul. Baru nanti pemilu 2019 kami bisa menyalip Golkar. Oh, Nasdem menyalip Golkar ya. Kira-kira kenapa, Pak? Bisa dicerita sedikit? Apa karena programnya menarik? Atau Ya, bagaimana? salah satu jualan Partai Nasdem selain diisi oleh tokoh-tokoh publik figur, tokoh publik yang terkenal di Makassar seperti misalkan Pak Dhani Pomanto, Ya, Wali Kota Makassar, ya. lalu kemudian dari keluarga mantan Wali Kota Pak Ilham Arif Sirajuddin, ada Ya. Dr. Gigi Cicu, Ya. Rahmatika Dewi. Memang kami di Nasdem banyak program. Salah satu program hari ini misalkan ada namanya Jumat Berkah. Jumat berkah. Jumat Apa Berkah itu itu Jumat berkah? berbagi kepada orang-orang tanda petik Ya. miskin atau apa yang membutuhkan. Kita berbagi di hampir seluruh DPD Sulawesi Selatan. Ya. Kedua, kami ada program mengusung politik kemanusiaan, ambulans gratis. Jadi semua anggota DPR diwajibkan punya ambulans. Semua anggota DPR diwajibkan punya ambulans. Berarti ada 50 ambulans. Kalau kami internal Nasdem, total jumlah anggota DPR-nya di Makassar ini kurang lebih Sulsel ini 160-an. Sulawesi Selatan. Jadi ada 160 ambulans. Ambulans ditambah Makassar 14 kecamatan, masing-masing satu kecamatan kemarin Pak Rusdi Mase Ya. juga bantu semua kecamatan di Makassar. Luar biasa. Jadi kami ada 6 anggota DPR, tambah provinsi 3 orang, 9 tambah 14, ya 23 ambulans beroperasi di Kota Makassar. Pesan yang kami mau sampaikan bahwa Nasdem itu selalu hadir di tengah masyarakat, bukan saja pada saat menjelang pemilu, tetapi hari-hari untuk kerja kemanusiaan, kerja-kerja kemasyarakatan. Betul. Itu pesan yang kami sampaikan, Pak. Itu mungkin menjadi kunci mengapa Nasdem dipercaya di 2019 dan ujiannya 2024. Mau dilihat toh Nah, mau dilihat apa hasilnya disambut 2024. oleh masyarakat atau tidak? Iya. Nah, setahu saya begini, DPRD itu kan legislatif ya, membuat Ya. undang-undang Ya. dan mengawasi tentunya siapa? Gubernur apa wali kota? Wali kota. Wali kota Oke, ya? Wali kota Makassar ya. Wali kota. Jadi wali kota Makassar sebagai eksekutif, Ya. legislatifnya daripada DPRD ya. betul. Nah tentu DPRD tentu membuat undang-undang untuk perkotaan. Ya, benar.
Ya betul. Kira-kira bisa share Pak, apa kira-kira yang dilakukan oleh DPRD Makassar? Ya betul sekali. Ada 3 fungsi Ya. DPR selain fungsi tujuan utamanya pembentukan peraturan, legislasi undang-undang. Kalau Ya. kita di sini disebut pembentukan peraturan daerah, Ya. karena kan DPRD posisinya adalah institusi pemerintahan daerah, kepala daerah dan DPR. Ya. Nah, sekarang yang kami lakukan di DPRD Makassar selain fungsi pengawasan pembentukan perda dan fungsi budgeting, Anggaran, pengawasan dan membuat undang-undang. Kalau ditanya soal pembentukan perda, ada banyak regulasi yang kami sudah buat khusus untuk bagaimana meningkatkan pendapatan distribusi, misalkan bagaimana mengatur kota ini supaya tidak semraut, misalkan contoh bagaimana kita buat inisiatif DPR tentang perparkiran misalkan supaya tidak semraut kemudian perda bantuan hukum bagaimana kita beri akses hukum kepada warga-warga yang tanda petik membutuhkan. Ya, namanya warga bantuan. Kadang-kadang kan orang kecil bermasalah hukum tidak punya biaya misalkan. Nah, kita buatkan peraturan daerah dan itu diinisiasi oleh DPRD. Ada banyak lah peraturan daerah. Tapi yang paling menonjol apa nih Pak? Kalau ditanya yang menonjol 1-2 bulan terakhir ini tentu berkenaan dengan masyarakat Kota Makassar. Baru-baru pada soal PDAM misalkan. Apa? Air minum. Air minum. PDAM. Betul. Ya. Kita revisi aturannya supaya betul-betul semua menjangkau kebutuhan air di Kota Makassar. Kemudian pasar-pasar kita buat juga aturan yang diinisiasi oleh DPR supaya pasar-pasar ini ditaati dengan baik, gitu kan. Karena di Makassar ini kita tidak boleh terlalu jauh mengambil kewenangannya pusat. Hal-hal mendasar aja di pelayanan Kota Makassar yang perlu kita perbaiki, termasuk pendapatan dan distribusi. Sebab kalau tidak bisa tumbang tindih. Ya, tumbang tindih. Tumbang tindih itu peraturan pusat ini buat peraturan daerah. Provinsi ada lagi di atasnya perda kota, perda provinsi. Iya. Nah, makanya saya selalu mengatakan kita fokus saja persoalan mendasar di Kota Makassar. Di Kota Makassar ini kita pelayanan dasar yang utama. Yang kedua, bagaimana pada saat hujan misalkan kita tidak tergenang banjir, kan? Berarti kan ada yang harus diperbaiki, drainase kita, lorong-lorong kita, gitu kan? Kemudian sampah, bagaimana kita memperbaiki TPA kita yang menjadi satu-satunya tempat pembuangan akhir sampah kita. Gitu kan? Dan ini hal dasar-dasar aja. Kemudian taruhlah misalkan kemacetan, kemacetan ini menjadi prioritas juga. Seperti Jakarta kan luar biasa sekali Jakarta sekarang sudah tidak jadi kota macet lagi misalkan. Hal-hal mendasar ini yang menurut saya yang harus kita benahi di pemerintah Kota Makassar. Dan Pak Walid mencoba memperbaiki, membenahi. Nah, yang saya tertarik ini karena kebetulan kita ini ada ratu vaksinnya nih Hana Siga ya. Jadi apa kira-kira saya pengen tahu juga ini peraturan pemerintah Kota Madya Makassar tentang vaksin. Apa ada dibuatkan ini? Ini menarik memang ini. Di Prolegda saya sudah nyampaikan ide kepada teman-teman bahwa yang harus kita pikirkan ini bagaimana kalau tiba-tiba ada bencana. Ini kan sama dengan bencana Pak, tapi non alam. Tiba-tiba ada virus Pak. Tetapi kita mau menggunakan anggaran belum ada dasarnya, belum ada regulasinya. Makanya harus dibuat perda kan. Sehingga menurut saya memang perlu ada peraturan daerah yang mengantisipasi itu. Ada cadangan dana. Kira-kira begitu. Gitu ya? Ya, ada cadangan sehingga ketika ada bencana dibutuhkan anggaran, kita tidak lagi melanggar dan sebagainya karena sudah kita siapkan payung hukumnya. Termasuk soal vaksin ini menarik Pak. Harusnya kita di DPR, saya coba berkomunikasi teman-teman, khususnya teman-teman di Badan Pembentukan Peraturan Daerah, supaya diantisipasi soal ini. Saya kira masukan berharga Pak soal vaksin ini. Misalkan bikin peraturan tentang pelayanan kesehatan misalkan. Ini kan penting kan? Kita sih ada peraturan pelayanan kesehatan, tetapi mungkin belum direvisi, masih perda lama Pak. Pelayanan kesehatan. Mungkin dimasukkan soal itu. Vaksin itu bisa. Gitu. Ya, kalau kayak contohnya saya cerita di Amerika karena saya kan di sana 24 tahun ya. 24 tahun ya. Jadi misalnya kita ada peraturan negara bagiannya. Di sana kan federasi Pak. Jadi
jadi memang betul itu misalnya dari Presiden Biden secara umum, secara federasi disuruh orang harus pakai mask dengan vaksin. Tetapi karena kita di Amerika itu namanya apa, state, United States. Jadi artinya state itu gubernurnya. Ini kan perintah presiden. Kalau di Indonesia kan presiden perintah semua harus ikut di situ. Ya, pemerintah daerah namanya. Ya, pemerintah daerah itu mereka bisa membangkang seperti Texas. Tidak, kita tidak mau pakai. Tidak boleh dipaksakan. Tidak, sekolah-sekolah dia diperintahkan. Sekolah-sekolah semua harus pakai masker. Biden. Texas tidak mau. Tidak mau. Texas nggak mau. Tidak mau. Karena dia menganut dan federasi, negara bagian. Ya, Kalau kita negara kesatuan, negara kesatuan Republik Indonesia, semi federasi. Karena otonomi daerah. Betul. Nah, itu bedanya Pak. Kalau di sini gimana ceritanya? Misalnya Presiden Jokowi, semua orang harus pakai masker, semua harus perkas. Apakah semua otomatis semua gubernur harus melakukan itu atau bagaimana? Iya, kita kan itu tadi. Kita negara kesatuan Republik Indonesia. Betul. Berbeda dengan Amerika yang menganut federasi. Serikat. Dan federasi itu memang ada negara-negara bagian. Betul. Dan negara-negara bagian di sana mengurus wilayahnya sendiri. Ya kan? Mungkin presiden urusan keamanan aja. Kalau kita memang negara kesatuan, urusan pusat kesehatan juga urusan pusat. Juga. Urusan pusat kesehatan yang menjadi kewenangan daerah ya pelayanan mendasar saja. Urusan pusat, kemudian hukum itu kan pusat, keamanan kan pusat. Ya kan tidak boleh kita Makassar bikin hukum sendiri Pak. Atau cetak uang. Cetak uang sendiri nggak bisa. Itu federal. Jadi ini ada urusan-urusan menjadi kewenangan negara. Negara berarti pemerintah pusat dan kita di daerah menjadi kewenangan daerah. Makanya kami di DPR disebut pejabat daerah Pak. Gitu ya. Tidak disebut sebagai pejabat negara karena mungkin kita hanya urus urusan kedaerahan. Nah, saya pengen tahu. Saya pengen tahu nih Pak. Pernah enggak ada peraturan pusat tapi peraturan daerahnya beda? Jadi pernah terjadi enggak Pak? Pasti tidak pernah. Oh, tidak pernah. Harus selalu karena untuk diundangkan menjadi peraturan daerah, maka peraturan daerah kota itu harus diasistensi dulu di Kementerian Dalam Negeri. Untuk menguji peraturan itu apakah bertentangan dengan aturan di atasnya atau tidak. Kapan bertentangan dengan aturan di atasnya, undang-undang misalkan atau peraturan pemerintah, maka pasti sudah tidak bisa, tidak disetujui menjadi peraturan daerah oleh pemerintah pusat, oleh Kemendagri. Di bawahnya Kemendagri adalah gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat. Jadi kalau ditanya apakah ada yang bertentangan, sudah pasti tidak ada yang bertentangan Pak. Tidak pasti tidak bertentangan. Karena kita asistensi dulu. Jadi dijabarkan. Undang-undang dari atas dijabarkan ke daerah begitu ya. Karena sudah pasti menjadi. Ketika pemerintah pasti ada konsiderannya. Konsideran ini dasarnya apa? Dasarnya pertimbangannya apa? Apa tujuannya? Semua harus kita buat itu untuk menjadi peraturan daerah. Saya dengar. Saya di Amerika saya dengar. Bahwa katanya karena sekarang kan ada otonomi, banyak otonomi khusus, akhirnya peraturan-peraturan dibuat oleh pemerintah daerah, akhirnya banyak membuat peraturan sendiri. Katanya kekuasaan bukan di gubernur, dulu kan gubernur yang pegang, kekuasaan sekarang di wali kota dengan itu DPRD. Itu bagaimana itu, betul nggak? Ya, begitu pun di kabupaten kota. Di kabupaten kota, kecamatan juga. Kabupaten kota kan. Jadi kita kan ada namanya undang-undang tentang pemerintahan daerah. Undang-undang pemerintahan daerah ini mengatur tentang kewenangan Pemda, kewenangan pemerintahan daerah. Yang membedakan kita sekarang ini memang karena ada beberapa daerah khusus di Indonesia yang diberi kewenangan otonomi khusus, seperti Papua, seperti Aceh, kemudian seperti daerah istimewa Yogyakarta. Ini dibuatkan undang-undang khusus dia, lebih khusus lagi dia Pak. Lebih khusus undang-undangnya, lebih khusus undang-undangnya. Mungkin soal pembagian pendapatan atau apa, yang jelas ada undang-undang khususnya. Kita ini yang tidak ada, makanya saya sering diskusi dengan tokoh-tokoh aktivis. Harusnya Sulawesi Selatan juga bisa jadi daerah khusus. Barangkali daerah khusus ini
kewenangan mendekati, jadi mendekati negara federasi kali ya. Begitu Jadi ya? bisa mengelola daerahnya sendiri. Oh. Intervensi negara hanya soal keamanan misalkan seperti di Amerika atau apa kan. Ya. Nah, bagaimana dengan provinsi ke kabupaten kota? Itu Ya. juga Ya. ada yang menjadi kewenangan provinsi, Ya. ada yang menjadi kewenangan kota kabupaten. Contoh misalkan dulu kelautan, urusan laut itu Ya. menjadi kewenangan pemerintah daerah, kabupaten kota. Begitu. Nah, Ternyata dalam hal apa misalnya? Ambil itu. Urusan laut, pokoknya urusan laut Laut. dulu urusannya kabupaten Pemerintah daerah, kota kabupaten. Ya. Sekarang udah ditarik ke provinsi. Oh, Provinsi sekarang. Jadi kalau mau izin ya ke provinsi urusan laut. Nah, kedua contoh, dulu SMA, Ya. jenjang pendidikan SMA itu menjadi kewenangannya juga kabupaten kota. Oh. Lahirlah aturan baru, SMA jenjang pendidikan SMA ditarik ke provinsi. Kota hanya ngurus SD dan SMP. Ini yang membedakan beberapa kewenangan-kewenangan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota. Begitupun juga dalam hal pendapatan dan sebagainya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih untuk penjelasannya Pak Rudi ya. Iya. Ya, teman-teman, ini adalah sedikit bincang-bincang kita dengan Bapak dengan DPRD, Iya. Ketua DPR dari Kota Makassar, Ya. yang berasal dari Partai Nasdem. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti saya taruh di YouTube ya.